punya pemimpin yang multi talent seperti Agnes Mo, boleh juga tuh. Oke, teman-teman Citra Indonesia, masih bersama Yuki di sini dengan channel Citra Indonesia. Kali ini kita pembahasan terkait dengan pilkada dengan tema calon kepala daerah yang memiliki multi talent. Ini kita kasih contoh sedikit, yaitu Agnes Monica. Kali ini pembahasan masih bersama dengan Pak Yanto. Pak Yanto, apa kabar Pak Yanto? Alhamdulillah, sehat Mas. Sehat Pak Yanto ya? Sehat. Pak Yanto, ini agak sedikit ingin menanyakan Pak terkait dengan pilkada. Bagaimana Pak kalau seandainya calon kepala daerah ini ingin mencalonkan kepala daerah, tapi dia memiliki multi talent, kiprahnya sudah di luar negeri, kemudian dia memiliki berbagai macam keahlian. Ini kita contohkan sebagai Agnes Monica gitu Pak. Bagaimana menurut Bapak selaku pengamat konsultan politik itu Pak? Agnes Mo atau Agnes Monica Mas Yuki? Terserah Pak Yanto lah. Kalau menurut saya ya mau Agnes Mo, Monica ya terserah Pak Yanto. Saya juga agak bingung itu Mas. Gimana Karena Pak? Yang mana Agnes Monica, yang mana Agnes Mo. Ternyata itu satu orang. Mungkin Agnes mengubah jadi Agnes Mo karena mungkin sering diledek-ledeki sama teman-temannya. Monica. Nah, kapan nikahnya? Tapi ini justru penasaran untuk kita tunggu-tunggu. Siapa pria beruntung yang kira-kira bisa cocok dengan karakter seperti Agnes Monica yang multi talent seperti yang dibilang sama Mas Yuki itu. Nah, kembali ke channel Mas Yuki ini, kita akan membahas orang-orang seperti itu kan. Dan saya pikir orang-orang seperti itu bisa sangat berpengaruh apabila dia terjun dalam dunia politik. Nah, masalahnya karena dia multi talent, tentu aktivitas dia banyak, pekerjaan dia banyak, sehingga dunia politik itu kadang tidak menarik buat mereka. Mereka menganggap dunia politik itu melelahkan, penuh kepalsuan, kemudian banyak orang yang hanya memanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Nah, orang seperti Agnes Mo, saya pikir tidak nyaman dengan hal-hal semacam itu. Tapi seharusnya selebriti-selebriti yang punya kapasitas kecerdasan seperti Agnes Mo ini, saya rasa dia sepatutnya mempertimbangkan untuk terjun dalam dunia politik. Walaupun mungkin, nah ini masalahnya Mas Yuki, kalau dia jadi orang pertama mungkin saya rasa dia tidak terlalu nyaman bertemu dengan orang-orang yang secara politis sikapnya kadang A, kadang B, kadang C seperti itu. Nah, karena skandal-skandal yang negatif yang melibatkan rumor-rumor yang tidak enak terkait orang-orang seperti Agnes Mo, saya rasa itu menguntungkan apabila dia maju sebagai wakil, bukan sebagai kandidat nomor 1. Karena dia tidak akan diserang banyak itu. Dan yang menjadi orang nomor 1-nya akan bisa mendapat keuntungan dengan penggemar-penggemar orang-orang seperti Agnes yang begitu banyak. Tinggal bagaimana konsultannya mengeksploitasi saja atau mengemas secara maksimal kekuatan dan kelebihan Agnes Mo untuk menunjang kepala daerah yang menjadi nomor 1-nya itu, Mas. Tapi Pak, kita lihat lagi Pak, ketika seorang Agnes Mo ataupun nomor 1, nomor 2 ini mencalonkan kepala daerah Pak, ternyata trik-trik yang bagaimana Pak ya supaya diterima oleh masyarakat gitu Pak, bahwa seorang selebriti ingin mencalonkan kepala daerah gitu Pak. Ya, seperti yang saya bilang tadi Mas, calon kepala daerahnya akan sangat banyak diuntungkan apabila dia mendapat wakil seperti Agnes Monica gitu. Nah, tinggal bagaimana kepala daerah ini menyadari bahwa dia sudah begitu banyak dibantu untuk mendulang suara lewat artis-artis atau selebriti seperti Agnes. Dia juga harus bisa memberi ruang kepada artis seperti Agnes Mo untuk belajar. Bukan hanya sekedar belajar politik, tapi juga bagaimana dia bisa melatih kemampuan, kapasitas intelektualnya bisa bermanfaat buat orang banyak. Dan saya rasa pasti orang seperti Agnes Monica itu adalah seorang yang quick learner. Dia nggak butuh waktu yang begitu lama untuk mengetahui dunia politik yang bisa dipakai untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Nah, tinggal apakah kandidat yang nomor 1 ini sanggup dan bisa merayu orang-orang seperti Agnes Mo mau menjadi wakil mereka. Dan ini tidak mudah. Tapi apabila komitmennya jelas, saya rasa
orang seperti Agnes Monica ada kemungkinan tertarik untuk terjun dalam dunia politik. Ya tinggal apakah dia sudah cukup merasa puas dalam dunia selebritinya dengan begitu banyak bakat dan banyak ruang itu atau tidak. Dan seharusnya agar dunia politik Indonesia marak, orang-orang seperti Agnes Mo ini harusnya bisa ikut berkecimpung dan ikut bertarung di dalam dunia politik Indonesia. Dan jujur saja Mas Yuki, apabila kapasitas intelektual seperti Agnes Monica dibandingkan dengan kepala-kepala daerah yang kita punya sekarang, saya rasa Agnes Mo di atas rata-rata. Nggak banyak kepala daerah yang punya kecerdasan seperti Agnes Mo. Tapi kan ini juga menyangkut komitmen, pengalaman, dan sebagainya. Jadi seharusnya orang-orang seperti Agnes Mo dalam dunia politik itu kita beri kesempatan dan ruang yang lebih besar. Jadi bukan seperti selebriti yang cuma bisa hahaha atau cuma menggosip atau cuma rame-rame, bawel-bawel, minim prestasi Pak ya, bikin prank segala macam, itu tidak menarik buat saya dan juga tidak bagus buat masyarakat. Tapi kalau orang-orang yang seperti Agnes Mo, saya pikir bisalah dia membuktikan juga kemampuannya dalam pengabdian masyarakat di dunia politik, begitu Mas. Oke Pak, terkait dengan untuk mencalonkan kepala daerah seperti Agnes Monica yang boleh dibilang selebriti yang sudah besar gitu Pak ya, apakah tidak sulit Pak untuk merubah karakter diri sendiri ketika itu terjun ke lapangan yang mesti melayani, yang selama ini kita tahu mereka itu dilayani gitu Pak? Apakah tidak mudah gitu Pak untuk merubah karakter seorang itu Pak? Saya setuju Mas Yuki, itu tidak mudah tentu buat seorang seperti Agnes Mo untuk bermanis-manis ya, berbaik-baik di tengah beban pekerjaan yang begitu banyak. Nah tinggal bagi saya itu tadi bagaimana berbagi peran dengan yang nomor satunya. Jadi kemampuan Agnes Mo atau selebriti seperti itu di mana, kemampuan yang nomor satunya seperti apa. Dan ini bagus buat konsultan untuk bisa mengemas, memadukan kelebihan kandidat yang pertama dengan kandidat yang nomor dua gitu. Pasangan ini akan begitu sangat menarik dan sangat menantang buat konsultan untuk memenangkan mereka. Ketika itu terjun ke lapangan ataupun memang di balik meja seperti itu, kita sendiri Pak banyak mengetahui Pak ya, kalau seperti artis gitu Pak banyak di lapangan. Tapi ketika dia memimpin rapat ataupun kita memimpin suatu sidang, itu timbul pertanyaan Pak, apakah bisa Pak seorang artis seperti itu gitu Pak? Ya, saya pikir kita kadang underestimate terhadap kemampuan orang gitu ya. Walaupun memang seperti kasus yang berbeda gitu, ada sih memang lingkungan yang menganggap rendah, menggampangkan orang-orang yang berasal dari dunia selebriti. Bahkan kasus seperti Ibu Susi Pujiastuti juga kan saya dengar-dengar di awal-awal hari berkantornya banyak juga staf-staf yang meragukan kemampuan itu. Tapi janganlah mereka, seperti yang saya bilang, janganlah mereka melihat si A, si B, si C dari kapasitas dunia politiknya, tapi lihat juga bahwa mereka juga sudah matang dalam dunia-dunia yang lain. Ibu Susi sudah matang dalam dunia usahanya, Agnes sudah matang dalam dunia selebritinya. Ini adalah menempa orang untuk menangani persoalan dan mencari solusi. Memang mungkin rapat pertama, kedua dia masih mencari bentuk. Saya pun misalnya punya pengalaman yang banyak misalnya dalam dunia birokrasi, tapi ketika saya harus memimpin mungkin 1-2 kesempatan ketika ada lompatan yang begitu besar dalam karir, saya juga harus melakukan adjustment ya, beradaptasi gitu, melakukan adaptasi, dan saya rasa Agnes bisa melakukan adaptasi semacam itu. Terima kasih Pak Yanto atas penjelasannya. Terpenting Pak, ketika jadi seorang selebriti sekelas Agnes Mo itu bisa diterima masyarakat gitu Pak ya? Ya, saya yakin sangat bisa diterima masyarakat, apalagi apabila dia bertemu dengan konsultan yang tepat, Mas. Terima kasih Pak Yanto atas penjelasannya. Salam sehat Pak Yanto, salam sama keluarga. Salam. Teman-teman Citra Indonesia, demikianlah penjelasan kali ini terkait dengan pemilihan kepala daerah. Bagaimana seandainya seorang Agnes Monica mencalonkan menjadi kepala daerah. Teman-teman Citra Indonesia, kunjungi website kami konsultanpolitik.com dan jangan lupa pantengin di channel Citra Indonesia, komen, like, and share.